Kamu mau jago di dalam public speaking? Lakukan 3 langkah ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Balik lagi bareng saya, Mas Omen. Kali ini kita akan berbagi mengenai satu tema yang masih sama di beberapa video kemarin, yaitu berkenaan tentang public speaking. Kamu kalau mau jago di dalam public speaking, kamu harus mau melakukan 3 langkah ini secara berurutan. Ketika kamu tidak mau melakukan langkah ini, lupakanlah kamu jago di dalam public speaking. Karena memang langkah ini adalah langkah keseluruhan untuk kita bisa jago di dalam public speaking. Untuk kita bisa terbiasa untuk maju, kemudian menyampaikan hal yang bisa kita sampaikan, kemudian orang bisa terpukau dan menerima apa yang kita sampaikan. 3 langkah ini, yang pertama yaitu belajar. Belajar apa? Ya belajar tentang public speaking. Kalau kamu sekarang menganggap bahwa diri kamu adalah orang yang sudah belajar di dalam public speaking, tapi tetap aja kamu maju ke depan, banyak orang yang ngantuk ketika kamu ngobrol, banyak orang yang masih tidak terlalu fokus terhadap kamu ketika kamu menyampaikan sesuatu, banyak orang yang masih tidak mengerti apa yang kamu sampaikan ketika kamu berbicara, itulah tanda kamu harus belajar lagi. Karena ingat, jangan sampai kamu menganggap bahwa ketika kamu bisa berbicara dengan 2 orang ataupun 3 orang, kamu bisa juga untuk maju ke depan dan seperti apa yang kamu sampaikan dan rasanya ataupun responnya seperti ketika kamu menyampaikan di dalam 1, 2 ataupun 3 orang. Belum tentu, karena beda sekali antara speaking dan talking. Kalau kamu ngobrol di depan orang lain, ada 1, 2, ataupun mungkin 3 lah, sekelompok kecil. Itu bisa jadi public speakingnya nggak kepakai. Tapi biasanya kita menggunakan talking. Tapi ketika kamu maju di depan orang banyak, kita gunakan adalah speaking. Walaupun memang speaking juga bisa kita gunakan ketika kita ngobrol di 2 orang seperti ini. Ketika kita baru ketemu, speaking yang kita lakukan. Ketika kita baru berjumpa, ketika kita baru berkenalan, ya speaking kita gunakan itu. Gimana caranya kita bisa melakukan speaking? Kalau kita aja itu nggak mau belajar, kita nganggap bahwa kita itu udah belajar dari kecil sampai dengan saat ini. Ya berbedalah speaking dan talking. Kalau kamu masih bingung ketika kamu tersesat di kota, kamu bingung mau bertanya kepada seseorang yang belum kamu kenal, berarti tandanya kamu harus belajar lagi public speaking. Kalau kamu masih bingung ketika kamu mau menanyakan satu kampung, menanyakan satu informasi kepada beberapa orang yang belum kamu kenal, yaitu tandanya kamu harus belajar speaking. Kalau kamu belum bisa untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain dan itu di depan orang banyak, itu tandanya kamu harus belajar public speaking. Ketika kamu masih minder kalau berbicara di depan orang banyak, ya kamu harus belajar di dalam public speaking. Intinya, kalau kamu belum bisa tampil di depan umum, berbicara dengan apa yang kamu inginkan, berbicara dengan pesan yang kamu ingin sampaikan, berbicara dengan respon yang baik dari audiens, ya berarti kamu harus belajar public speaking. Jadi lupakan kalau kamu tidak butuh public speaking, karena semua hal itu benar-benar membutuhkan public speaking. Kita akan bahas di video yang lain. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah praktek. Saya sudah singgung dalam satu video bahwa jangan sampai kamu menjadi pengumpul sertifikat. Kalau kamu melakukan itu terus-menerus, ya silahkan aja kamu memiliki sertifikat yang banyak di rumah. Tapi kalau kamu tidak mau praktek, itu hanya di atas kertas. Sedangkan public speaking adalah di real kehidupan kita, berhubungan, berkomunikasi dengan orang banyak. Jadi kita harus praktek. Apa yang kita pahami, kemudian kita harus praktekkan. Apa yang kita pelajari, ya harus kita lakukan. Terus lakukan terus-menerus, dan terus-menerus. Akhirnya kamu bisa jago di dalam public speaking. Tapi nggak cukup di situ. Karena ketika hanya kita melakukan praktek, tanpa melakukan langkah yang ketiga, kita hanya akan berjalan di tempat atau bahkan berlari di tempat. Karena poin ketiga ini adalah cara untuk kita benar-benar bisa melakukan tindakan perbaikan ke depannya, yaitu dengan mengevaluasinya. Setelah kita mempelajari
Bagaimana caranya public speaking yang benar? Bagaimana caranya berbicara di depan orang banyak yang benar? Bagaimana caranya untuk menyampaikan sesuatu kepada orang banyak, kepada 2 orang, 3 orang, atau mungkin beratus-ratus orang, beribu, atau mungkin ratusan ribu orang dalam satu tempat? Bagaimana caranya? Kalau kita udah tahu caranya, praktekkan. Nggak usah menunggu sampai banyak orang, sampai mungkin ribuan orang di depan kita, kemudian kita praktek. No, anggap aja, visualisasikan aja, kita melakukan seperti itu. Kita praktek di depan orang banyak seperti itu. Cara untuk mempraktekkan itu cukup banyak. Kamu bisa melakukannya sendiri di rumah dengan kamera seperti ini. Kamu bisa melakukannya dengan mengundang teman kamu. Kemudian kamu juga bisa, kamu yang menghampiri keluarga kamu. Apapun itu kamu bisa lakukan. Asalkan kamu bisa praktek. Kemudian yang ketiga itu evaluasi. Nah, setelah kita melakukan praktek, jangan sampai kita nggak evaluasi. Karena ketika kita nggak evaluasi, kita nggak akan menjadi orang yang bisa memperbaiki diri di dalam public speaking. Setelah melakukan tampil, setelah manggung, kita mikir nih, apa yang kurang nih? Apa sesuatu hal yang harus saya tambah? Nah, ketika evaluasi itu didapat, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, barulah kita praktek kembali. Jadi urutannya, belajar, praktek, kemudian evaluasi. Setelah itu apa? Balik lagi. Belajar lagi, praktek lagi, evaluasi, terus melakukan seperti itu. Sampai benar-benar kamu ngerasa proses ini itu adalah hal yang biasa. Pas kamu ngobrol, berbincang, kamu akan mempelajari sesuatu hal yang mungkin kamu bisa benar-benar tingkatin lagi ketika kamu berbicara. Sambil praktek aja, pikiran kamu udah mengolah data bahwa itu hasilnya yang kamu dapatkan atas apa yang kamu sampaikan. Karena perlu kamu tahu, komunikasi sebenarnya adalah apa yang kita terima dari apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kamu menyampaikan sesuatu dan mereka tidak mau mendengarkan, jangan salahkan mereka. Tapi evaluasi diri kita. Cara kita apakah sudah benar, penampilan kita sudah benar, dan sebagainya. Oke? Belajar, praktek, evaluasi. Setelah itu, balik lagi. Belajar, praktek, evaluasi, terus-menerus. Kalau kamu ada salah satu yang tidak mau kamu lalui, ya kamu tidak akan bisa menjadi jago di dalam public speaking. Ketemu lagi di video berikutnya. Silahkan like, subscribe, komentar kalau memang itu dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.